Halo bosku, masih bersama TRT Project Surabaya ya, seputar rasio untuk herek ya. Kebetulan teman-teman kemarin kan banyak yang request atau minta dibuatkan video seputar rasio ya, yang cocok untuk herek untuk kebutuhan harian touring maupun herekan atau balap. Nanti di video ini akan saya jawab rasio apa yang biasanya saya pakai untuk motor anak-anak yang biasa dipakai harian touring atau dipakai herek-herekan ya. Oke lanjut. Saya mulai dari mana ya? Untuk rasio di tempat kita itu atau kebanyakan yang kita kerjakan itu semua motor customer ya. Motor customer semua kebanyakan rata-rata di tempat kita itu memakai 6 speed atau rasio bawaan Honda Tiger ya. Kalau meskipun basic mesinnya CB atau GL Mega Pro, kalau customernya ada budget lebih pasti kita sarankan atau kita rekomendasikan memakai rasio 6 speed pakai Honda Tiger. Alasannya kenapa? Karena rasio bawaan Honda Tiger itu lebih berat ya. Terus kalau bedanya 5 speed sama 6 speed jelas lebih enak yang 6 speed, apalagi untuk kebutuhan harian touring untuk nafas panjang ya. Tapi dengan catatan kalau customernya ada budget lebih juga, kalau nggak ada ya bisa pakai 5 speed dulu, nanti kalau ada rezeki ya bisa beli sendiri rasionya, nanti kita tinggal pemasangan aja, biasanya seperti itu. Kadang ada juga yang beli di kita minta dipasangkan sekalian juga bisa. Alasannya kenapa memakai rasio 6 speed atau copotan Honda Tiger ya, biar saya jelaskan. Untuk kenapa saya nggak suka atau nggak seneng pakai 5 speed, karena alasannya 1 2 3 4 5 itu nggak bisa datar ya, atau nggak bisa rata, atau waktu oper-operan itu nggak sambung. Sedangkan kalau pakai ratio Tiger enak, lebih smooth, terus tenaganya itu mulai dari gigi 1 2 3 4 5 6 itu rata, jadi nggak kayak 5 speed ya. Contoh kayak ratio Mega Pro 1 2 nya kan pendek-pendek, kalau Tiger enggak 1 2 nya agak berat, terus ditambah lagi dengan drag gear hose coupling ya. Kalau punya Mega Pro punya gigi mata 21, kalau Honda Tiger 22 jelas lebih berat daripada Mega Pro, meskipun cuman selisih jumlah mata gigi 1 gigi ya untuk di bagian primer. Kalau punya MP 21, kalau punya Honda Tiger 22. Terus untuk drag gear yang saya aplikasi pasti pakai Tiger ya, nggak pernah pakai speed 6 tapi drag gearnya pakai Mega Pro. Biasanya teman-teman ada yang begitu ya, ya bisa memang pakai drag gear punya Mega Pro dipasang ke Tiger, cuman bedanya di bos-bosan bagian nose coupling itu aja. Sama sebenarnya, cuman bedanya kalau Mega Pro ada giginya ya. Tapi kalau saya pakai bawaan Tiger untuk drag gear. Kenapa? Karena kalau pakai Mega Pro dia terlalu cepet, nanti terlalu cekak-cekak kalau bahasa Jawanya di sini ya, kurang nafas motornya. Kalau dengan drag gear primer custom itu nggak pernah pakai juga, sering trouble bengung, terus terlalu berat nanti jatuhnya. Untuk kebutuhan touring biasanya yang saya pakai ya rasio Tiger standar. Soalnya kalau rasio Tiger standar itu cari awetnya ya terutama, terus rata, jadi gigi 1 2 3 4 5 6 nya itu rata, tapi dengan spek yang kurang lebih 200 sampai 250 cc ya. Kalau 250 cc up biasanya tergantung customer juga, ada yang minta request dioplos atau standar, tentu menyesuaikan dulu dengan customer ya. Kan ada tipikal orang yang suka rasio enteng-enteng, ada yang suka gigi 1 2 nya pengennya nggak terlalu liar seperti saya. Ini kan ratio punya motor saya sendiri. Kalau saya sendiri nggak suka ratio yang bawahnya terlalu keras ya,
senengnya yang panjang. Jadi gigi 1 dan 2 saya oplos, selebihnya 3, 4, 5, 6 saya pakai standar. Oh iya, terus di kita sendiri ratio 6 saya nggak pernah saya ganti ya, saya masih mempertahankan standar. Kenapa saya pakai standar? Soalnya kalau 6 tiger bisa menemukan atasnya istimewa. Nggak saya kasih ratio 6 tiger yang oplos itu. Kebanyakan di luaran sana kan ratio bagian gigi 6-nya dioplos. Itu tujuannya apa? Untuk mengentengkan gigi 6. Kalau di saya enggak. Logikanya kalau motor tenaganya gede, motornya ketemunya settingannya kenceng, harusnya itu kalau logikanya ya ratio kan jelas harus minta diperberat, bukan diperingan ya. Ya mungkin pengalaman sesama mekanik atau teman-teman di luaran sana berbeda dengan saya ya, saya nggak tahu. Tapi kalau di saya 6 tiger pasti saya pertahankan. Soalnya kenapa? Kalau bisa menemukan settingan kompresi dan mesin yang pas, 6 tiger itu atasnya istimewa. Nggak ada istilah 6-nya berat atau gandol atau ngeretep, biasanya bahasanya anak-anak itu. Terus untuk penjelasan ratio 6, kenapa di luaran sana 6 sering diganti, meskipun saya jual gigi rasionya juga ya, tapi saya nggak merekomendasikan. Kalau ratio mata gigi 1, 2, 3, 4, 5, 6 lengkap sebenarnya, ratio cetak semua ya, tapi saya tidak merekomendasikan karena saya lebih mengutamakan 6 tiger dengan masih pakai gigi 6 bawaan Honda Tiger, karena kalau bisa menemukan atasnya itu nafasnya istimewa. Soalnya dulu waktu masih rame 1200 dulu, khususnya yang pernah erekan di Suramadu ya, kalau kalian tahu sirkuit Suramadu dulu waktu erekan itu jaraknya memang benar-benar panjang, lebih dari 1200. Yang buat balap memang 1200 ukurannya, tapi kalau yang buat erekan lebih dari 1200. Makanya kalau 6 yang ngoplos dulu sering kehabisan nafas kalau di sana. Kalau kita riset dulu di sana. Jadi sesuai pengalaman ya. Terus juga untuk kebutuhan touring, memang keunggulannya pakai ratio 6 yaitu 6-nya itu atau 56 dia nggak kehabisan nafas terus masih ada tenaganya nyimpen, tergantung settingan mesin juga ya. Kalau pakai 5 ya itu tadi saya nggak suka karakternya ratio 5 karena 1, 2-nya pendek, terus 4 dan 5-nya nggak sambung ya. Ada juga ratio oplosnya buat 5, tapi kalau ada yang 6 sekalian kenapa nggak 6, biar sekalian kenceng sekalian. Untuk ratio yang saya pakai ya, saya sepilkan gigi 1 ini ya, gigi 1 giginya lebih besar dari yang gigi 2 ini. Dari standarnya 28 mata saya ganti mata 25, terus gigi 2 saya pakai dari standarnya 27 mata giginya ya, saya ganti 26. Tapi jangan ditiru ya teman-teman, ini khusus untuk cc meledos. Kalau buat spek 250 cc berat nanti motornya, ini benar-benar iso berat. Gigi 1 saya pakai 25 mata ya, dari standarnya 28, makanya ini kelihatan lancip rasionya. Untuk bagian lawannya ini saya masih pakai standar. Kenapa saya masih pakai standar? Karena ini motor saya sendiri, saya sekalian ngetes atau mencoba kekuatan ratio yang saya jual. Jadi yang ratio yang saya jual di kalian itu saya pakai juga, saya tes kuat enggak dipakai untuk harian, saya salah juga, rompal enggak untuk starter. Jadi ini starternya masih aktif, enggak off ya starternya masih saya pakai starter manual itu. Untuk bagian lawan standar ya, kurang lebih pemakaian setahun ya, cacat ada bekas gitu aja, tapi enggak sampai merusak ratio ya. Jadi udah terbukti ratio yang kita jual itu aman buat harian ya. Jadi
awet karena saya pakai sendiri. Tiap hari juga saya selah untuk bagian starter. Biasanya yang ditakutkan waktu untuk starter on ya ini ya, bagian gigi satu sama lawannya, terus di gigi yang bagian starternya. Tapi selama saya pemakaian 1 tahun, saya pakai luar kota juga, tiap hari motor juga dipakai GL saya sendiri, itu aman-aman aja. Buat teman-teman yang berminat, ratio seperti ini murah. Harganya per mata ini cuma 250.000. Jadi kalau gigi satu aja 250.000, ditambah gigi dua 250.000. Berarti 500.000 ya, murah harganya. Ratio cetak ya ini. Bukan ratio standar yang di shock gigi, enggak. Ini ratio asli cetak Arden. Tapi untuk penyesuaian di motor jangan terlalu ekstrim ya, ngikutin spek aja. Kalau semisal sisinya cuma 250, kalau gigi satu ini macam-macam, dari standarnya mata 28 gigi itu ada ini yang ready, ada yang gigi 27, 26 dan 25. Ini yang paling kecil, yang paling berat ya. Terus gigi duanya demikian, dari standarnya 27 ya, ada yang 26 juga. Jadi kadang saya pakai yang seperti ini. Jadi memang ini benar-benar berat. Kalau bentukan rasionya sepertinya, barangkali teman-teman ada yang mau contoh. Tapi enggak harus semua untuk kebutuhan touring itu dioplos, enggak. Tergantung kita sendiri. Untuk final gear yang saya pakai dengan spek langkah 72 piston 69, kemarin ini saya pakai gear depan 15, belakang ketemunya 33 ya. Kalau ratio standar belakangnya pasti ketemunya kecil. Bahkan biasanya untuk kompetisi saya pakai depan 16 biasanya. Final gear yang cocok untuk ratio tiger biasanya. Nah, logikanya seperti itu ya. Jadi kalau motor dengan stroke yang tinggi, torsi yang gede, piston besar, power yang besar, logikanya kan yang sering salah kaprah kan itu. Logikanya kalau motor semakin keras, otomatis ratio pasti minta berat, bukan malah dientengkan ya, malah diperberat. Kebanyakan di luar sana itu sugestinya salah, malah ratio yang sebenarnya enteng malah dientengin lagi, otomatis terutama bagian gigi 6 ya. Otomatis kalau gigi 6 dioplos, dikasih yang enteng itu kan banyak juga, kita juga jual sebenarnya, tapi nggak merekomendasikan untuk dipakai. Kalau 6-nya dioplos, 5-nya dioplos, itu aneh rasanya. Jadi kalau terutama sumpama 6 aja ya yang dioplos, 1, 2, 3, 4, 5 enak, waktu masuk gigi 6, waktu posisi kenceng-kencengnya ya, waktu masuk gigi 6 itu 6-nya nggak kayak 6, malah kayak 5 kalau menurut saya. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya sendiri juga mengerjakan, juga mencoba sendiri motor anak-anak itu. Apalagi dulu waktu rame-ramenya Suramadu, masih seru-serunya dulu ya. Terus ratio pun yang saya jual biasanya seperti ini. Cuman kalau ada requestan untuk harian touring nggak terlalu berat-berat amat atau kompetisi, semi kompetisi gitu, biasanya yang saya oplos cuma 1, 2, dan 3. Kalau harian touring aja 1, 2. Kalau kompetisi 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya masih saya kasih standar. Jadi yang saya rubah cuma gigi 1, 2, sama 3. Alasannya apa? Supaya bawahnya nggak terlalu liar. Apalagi kalau sekarang yang buat 201 itu malah kebanyakan meskipun pakai 6 ya 4, 5-nya jarang dipakai. Cuman pakai gigi 1, 2, 3, 4. 5-nya sama 6 jarang dipakai. Kalau 500 meter masih dipakai 6-nya, tinggal penyesuaian di bagian final gear ya nantinya. Untuk bagian ratio nggak aneh-aneh. Oke, demikian penjelasannya. Jadi untuk terutama ini yang kemarin sering ditanyakan untuk kebutuhan harian touring, Mas, kalau motor bawahnya keras tapi 6-nya nggak jalan, itu trouble-nya atau penyebabnya dari mana? Biar saya jawab, itu dari penataan kompresi ya. Bisa jadi dengan stroke yang terlalu tinggi, pistonnya udah gede, klepnya masih dipaksa standar, kompresinya terlalu tinggi,
penataan bagian noken as kurang pas ya, terus makanya motor ngretek. Kalau di kita enggak, karena kita noken mengerjakan sendiri ya, jadi kita risetnya tetap di noken as. Untuk penyebab motor ngretek atau ngekrik ya, ada jangkrik waktu digas spontan ada bunyi ngekrik di bagian blok yang ngeretekan piston, atau kalau bahasa bengkelnya ngarani ngretek ya. Itu biasanya penyebabnya kompresi terlalu tinggi, tapi belum tentu kompresi. Dari durasi noken as yang kurang panjang juga bisa. Mungkin lain waktu saya akan buat konten seputar noken as ya, kalau waktu ada longgar nanti akan saya buatkan. Jadi penyebab ngeretek adalah kompresi terlalu tinggi. Bisa dari kompresinya memang terlalu tinggi, dipaksa pakai bensin bahan bakar pertalite, karena kalau bahan bakar itu juga mengikuti atau pengaruh juga ya dengan kompresi. Kalau kompresi tinggi ya kalau bisa bahan bakarnya bagus juga. Tapi kalau buat harian touring diusahakan settingan motor bisa pakai pertalite ya, karena kalau sewaktu-waktu jalan jauh itu nggak terlalu memakan biaya, nggak harus pertamax terus ya, kita sendiri juga pakai pertalite untuk harian touring. Jadi yang sering ditanyakan yaitu kompresi terlalu tinggi motor ngretek, mas motor saya ngretek. Makanya sekarang yang lagi rame orderan di kita noken as yaitu memang kalau kita sendiri merasakan motor atau riset motor atau pembuatan mesin yang biasanya paketan teman-teman itu, kita nyobanya gampang, gigi 1 2 3 4 5 6, waktu udah masuk 6 itu digas spontan gini, waktu setengah rpm digas spontan gini ada bunyi ngekrik enggak di bagian piston. Kalau masih ada ngekrik pasti nokennya kita rubah lagi. Kalau udah aman, kalau noken yang pas ya cara nyobanya seperti itu tadi. Waktu di gigi tertinggi, gigi ini ya, waktu posisi di tertinggi 5 atau 6 digas spontan dia enggak ngeretek berarti aman. Kalau naik gunung retek biasa itu karena faktor beban ya, tapi kalau waktu jalan datar lurus ngeretek, saya jamin motor nggak bakalan awet. Apalagi di bagian setang piston ya, terutama piston pasti nggak bakal awet, cepet baret karena terlalu tinggi kompresi atau durasi noken asnya kurang panjang. Jadi kalau dari dulu pengaplikasian ratio atau transmisi di kita itu nggak pernah aneh, standar tiger jarang kita oplos seperti ini. Kalau kecuali buat harian touring dengan spek yang bledosan bosoya rare, baru kita oplos 1 2 untuk harian touring. Kalau buat herekan atau buat kompetisi 1 2 3 4 5 6 nya masih standar. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel kita TRT Project Surabaya, jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen agar saya terus semangat membuat tutorial seputar otomotif, dan nyalakan tombol lonceng di bawah sini ya, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Video saya tutup sampai di sini dulu. Terima kasih.